Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Rohayati Febria Ramadini, Esos MSI, dengan NIDN 0316029401. Saya adalah dosen tetap program studi S1 Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi dan Sekretari di Institut Bisnis dan Multimedia ASMI Jakarta. Pembuatan video ini bertujuan sebagai syarat pengajuan sertifikasi dosen dalam bidang pengajaran, yaitu dalam rangka penyusunan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disebut PDD UKT PT. Adapun pengajaran yang saya laksanakan ini merupakan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah kepemimpinan yang memiliki bobot 3 SKS dan dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali pertemuan UTS dan UAS. Mata kuliah ini memberikan bekal pengetahuan tentang konsep kepemimpinan, teori kepemimpinan, prinsip, dan praktek kepemimpinan dalam berbagai konteks organisasi. Mahasiswa mempelajari karakteristik kepemimpinan yang efektif, gaya-gaya kepemimpinan, pengambilan keputusan, komunikasi, motivasi, kerjasama tim, serta etika kepemimpinan. Mata kuliah ini bertujuan mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam memimpin diri sendiri maupun orang lain, berpikir strategis, serta mampu menghadapi tantangan organisasi secara efektif dan bertanggung jawab. Saya menerapkan sistem pengajaran dengan 3 teknik yang disebut DAI, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Untuk pembelajaran yang lebih efektif pada delivery, saya memberikan LPS dan menyiapkan materi serta presentasi interaktif yang langsung dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Lalu, teknik kedua yang saya gunakan adalah interaction, di mana perkuliahan ini saya melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa, yaitu berupa kuis, tanya jawab, diskusi, dan kolaborasi. Selanjutnya, teknik ketiga yang saya gunakan adalah asesmen atau sistem penilaian kepada mahasiswa, yaitu penilaian formatif untuk penilaian proses yang dilakukan melalui kuis, tugas individu, tugas kelompok, serta penilaian sikap. Selanjutnya, asesmen sumatif adalah untuk penilaian akhir UTS dan UAS. Model pembelajaran yang diterapkan dalam mata kuliah ini adalah contextual learning dengan metode presentasi interaktif, kolaborasi kelompok, dan respon aktif kreatif. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran pada mata kuliah kepemimpinan pertemuan ke-11 secara tatap muka di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Gimana kabarnya? Oke, terima kasih. Sebelum mulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan iman masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sebelum memulai materi hari ini, kita akan melakukan presensi terlebih dahulu. Apakah semuanya hadir? Hadir semua ya. Baik, silakan diisi presensinya ya, nanti diputerin ya. Sebelum kita memulai materi hari ini, kita akan mengulang materi minggu lalu.
Ada yang masih ingat ya materi minggu lalu itu apa? Saya Bu. Ya, baik, silakan. Materi minggu lalu kita membahas materi tentang fungsi pemimpin dalam apa? Oke, terima kasih jawabannya. Betul sekali, minggu lalu kita membahas fungsi pemimpin dalam rapat. Saya sudah menjelaskan minggu lalu fungsi utama pemimpin dalam rapat dan faktor yang mempengaruhi efektivitas dalam rapat. Ada yang masih ingat pembahasannya? Saya Pak. Oke, silakan. Faktor yang mempengaruhi efektivitas rapat itu ada 7. Yang pertama adalah jumlah anggota, yang kedua ada perbedaan status antar anggota, yang ketiga ada kekompakan kelompok, yang keempat ada keberagaman anggota, kelima ada kematangan emosional, keenam ada lingkungan fisik dan ruang rapat, dan terakhir ketujuh ada teknologi komunikasi. Terima kasih, betul sekali. Tepuk tangan untuk kita. Baik, sekarang kita mulai materi minggu ke-11 ini, yaitu kepemimpinan dan kekuasaan. Kepemimpinan dan kekuasaan ini adalah konsep yang selalu ada dalam sebuah perusahaan, baik dalam sebuah organisasi, baik sebuah perusahaan, organisasi pemerintahan maupun organisasi kemahasiswaan. Lalu lanjut. Kepemimpinan adalah suatu ilmu seni yang mempengaruhi orang lain atau kelompok untuk bertindak seperti yang diharapkan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Kata kunci di sini adalah mempengaruhi. Jadi pemimpin yang baik dapat mempengaruhi bawahannya agar bekerja sesuai dengan komitmen, bukan karena ada rasa takut. Lalu selanjutnya, pemimpin dan pimpinan. Pemimpin adalah orang yang memimpin atau orang yang menentukan tujuan, motivasi, dan tindakan kepada orang lain. Sedangkan pimpinan adalah jabatan atau posisi seseorang di dalam sebuah organisasi. Jadi perbedaan pemimpin dan pimpinan, pemimpin adalah subjek, yaitu orangnya. Sedangkan pimpinan adalah jabatan atau posisi seseorang di dalam sebuah organisasinya. Lalu, ada 5 teori kepemimpinan. Yang pertama adalah teori sifat, yang kedua teori perilaku, yang ketiga teori kontingensi, yang keempat teori situasional, dan yang kelima adalah teori jalur tujuan. Teori sifat ini biasanya berawal atau berasal dari bawaan. Contohnya seperti kecerdasan, keberanian, percaya diri, bertanggung jawab. Nah, itu biasanya pemimpin lahir dari sifat bawaannya. Lalu yang kelima teori perilaku. Nah, teori perilaku adalah teori perilaku berusaha untuk mengidentifikasikan perilaku pimpinan. Bila perilaku pemimpin ada perbedaan yang berarti jika dibandingkan dengan perilaku yang dipimpin, maka pemimpin dapat diajarkan. Bila kepemimpinan bisa diajarkan, maka pasukan pemimpin bisa lebih besar. Nah, kata kunci di sini adalah kepemimpinan dapat diajarkan. Beda dengan teori sebelumnya. Teori perilaku ini mengatakan bahwa kepemimpinan itu bisa diajarkan, bisa melalui sekolah, bisa melalui diklat, dan bisa melalui pengalaman. Kepemimpinan perilaku ini ada sekolahnya, jadi tidak dibentuk. Contohnya polisi. Jika ia ingin naik jadi Kapolres, polisi itu harus melakukan sekolah, yaitu sekolah kepemimpinan. Sedangkan untuk PNS, jika ingin naik jabatan, itu harus melalui diklat. Contohnya diklat pejabat inti satker, satuan kerja. Nah, jika PNS atau polisi tidak mengikuti sekolah atau pelatihannya, dia tidak akan bisa naik jabatan karena dibentuk dulu nih perilakunya menjadi seorang pemimpin. Nah, di sini dikatakan perbedaan yang paling mendasar antara teori sifat dan teori perilaku terletak pada asumsi yang mendasarinya. Teori sifat pada dasarnya kemampuan
kepemimpinan yang dibawa dari lahir. Sedangkan teori perilaku itu didasarkan dari sebuah pendidikan atau bisa diajarkan. Teori kontingensi ini pertama kali dikembangkan oleh Friedlander, lalu teori situasional ini pertama kali dikembangkan oleh Paul Kelsey and Ken Bernhardt. Jadi contoh dari teori situasional ini, jika ada karyawan baru, maka pemimpin harus bisa sering mengarahkan kepada bawahannya. Tapi jika karyawannya sudah lama, pemimpin hanya perlu kasih kepercayaan kepada bawahannya. Lalu selanjutnya teori dari tujuan ini pertama kali dikembangkan oleh Robert Haas. Oke, gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah perilaku atau tingkah laku pemimpin pada saat berusaha mempengaruhi perilaku orang lain yang dikelolanya. Nah, menurut Robin Jas tahun 2004 terdapat 4 gaya kepemimpinan, yaitu gaya kepemimpinan karismatik, yang kedua gaya kepemimpinan transaksional, yang ketiga gaya kepemimpinan transformasional, dan yang terakhir adalah gaya kepemimpinan profesional. Oke. Nah, kekuasaan dan wewenang. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, sedangkan wewenang adalah hak untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas dan tanggung jawab dapat dilaksanakan dengan baik, atau kekuasaan yang secara asli melekat pada jabatan yang diduduki oleh orang tersebut. Jadi, wewenang adalah kekuasaan yang disahkan oleh suatu peranan formal seseorang dalam suatu organisasi. Oke. Sumber-sumber kekuasaan itu ada 5. Yang pertama reward power, yang kedua selfish coercive power, yang ketiga legitimate power, yang keempat export power, dan yang kelima referent power. Baik mahasiswa sekalian, materinya sudah selesai. Jika ada yang ingin ditanyakan, yang kurang paham silakan bertanya. Izin bertanya, Ya. apakah pemimpin hanya boleh menggunakan satu gaya kepemimpinan? Tentu saja tidak. Pemimpin itu bisa menggunakan atau mengkombinasi semua gaya kepemimpinan, tergantung situasionalnya. Jadi apabila pemimpin bisa mengkombinasikan gaya kepemimpinan itu, membuat efektivitas kepemimpinan dalam organisasi tersebut. Apakah jelas? Oke, baik, terima kasih. Minggu depan kita akan bertemu lagi ke materi yang ke-12. Sebelumnya terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian cuplikan video pembelajaran saya di kelas secara tatap muka pada mata kuliah kepemimpinan pertemuan ke-11. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.